Jadi ayah itu meninggal di SMP. Jadi sejak lulus kuliah itu ibu yang berjuang untuk membiayai sekolahnya. Jauh-jauh ke Jogja, balik ke Kalimantan, cuma jualan es. Di situ orang tua mendengar ucapan tetangga itu kayak sedih, akhirnya ya itu menyampaikan ke saya, cobalah kerja atau jadi polisi atau apa. Mana ya aku tetap ke prinsip sendiri. Kalau misalnya hidup kita ini bukan tergantung orang lain, jadi yakin aja sama apa yang mau kita lakukan, udah lakukan aja. Usaha yang sekarang ini bukan untuk balas dendam, ini loh membuktikan ke orang lain, bukan. Jadi tujuannya cuma satu, untuk mencari ridho Tuhan, ini ridho Allah gitu. Karena nanti yang saya dapat itu akan dipertanggungjawabkan itu, Mas. Jadi akan ada 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. Nah, salah satunya harta gitu. Harta kita itu dari mana dan untuk apa gitu. Atas nama Kak Ardi. Atas nama Kak Dani. Ini mau sekali dipakai, kalau dipakai nanti nambah 1.000 per roti juga Kang sama. Ini omset hari ini Mbak ya? Iya, omset hari ini Kira-kira berapa itu Mbak? kira-kira ada 3 jutaan Kak. Berapa jam doang ya Mbak ya? Ini baru ada 3 jam. 3 jam doang? Iya. Udah 3 jutaan? Sudah ada 3 jutaan. Wow, bisa masalah. Sore aja itu Mbak ya? Sore aja Kak. Ya. Gas gitu ya Mbak ya? Iya. Mantap ya teman-teman. Mas ini lagi masak Mas ya? Iya. Ini masak ini berapa menit Mas? 5-10 menit. 5-10 menit ya. Perbandingannya sama air berapa Mas? Kalau standarnya sekali premix itu standarnya 5,5 liter. Kalau ditotalin sama air masaknya jadi 7 liter. Taruh di sini. Ini dicampur ya? Berarti nyamper di sini ya Mas ya? Atas nama Kak Ardi. Ini masih murni ya Mas ya? Masih murni. Belum ada campurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham, CEO dari Lebih Baik, dengan salah satu brandnya yang kita kelola saat ini ada Coklat Impian. Usaha Coklat Impian ini mulai dari bulan Maret 2022, sekitar 6 bulanan. Untuk inspirasi usahanya sendiri itu dari Surabaya, karena waktu itu kita lihat di YouTube itu ada merek coklat tambah umur kalau nggak salah yang di Surabaya. Nah, itu inspirasi awal kita pengen bawa ke Jogja gitu. Nah, kebetulan sama teman-teman udah di riset segala macam dan cocok. Nah, kita buka es coklat. Ini apa Mas? Ini susu kental manis. Pakainya Dairy Jam ya? Ya? Pakainya Dairy Jam? Iya. Ini kalau di liternya 1.800. 1.800. Karena saya masaknya 2, jadinya dikali 2 sama takaran 1. Atas nama Kak Ardi. Satu panci tadi dikasih ini berapa Mas? Satu pancinya jadinya totalnya 2,6 liter SKM. 2,6 liter SKM? Iya. Untuk resep Coklat Impian sendiri itu dari YouTube. Jadi semua resepnya dari YouTube. Cuman kita coba mana yang paling pas kayak gitu. Jadi kalau sekarang menurut saya usaha kuliner itu semuanya enak ya. Karena resep, bahan baku udah pakai yang terbaik, hasilnya pasti enak gitu. Nama Kak Dale. Nah yang ini 800 ya Mas ya? Ya, 800. Sudah. Ya, cukup ya. Totalnya 2.600 ya? Ya, 2.600 untuk 2 takaran. Ini nggak dikasih gula lagi Mas ya? Tidak. Berarti manisnya dari SKM ya? Ya, manis dari SKM. Baru airnya tadi 7 liter, 4 liternya dimasak, terus 11 liternya di kayak ini. Atas nama Kak Ardi. 11 liter. Permisi. Ini airnya berapa? 11 liter. 11 liter. Iya, karena kan untuk 2 kali takaran ya. Satu literan ini 2 liter, jadi sampai 11 pokoknya. Air biasa ya Mas ya? Ya, air galon.
udah 10 ya? Ini udah Mas ya? Iya, ini udah saji ya ini mas. Berarti campurannya cuma SKM mas. SKM. Tasya. Nah, kalau modal yang bangunan di sini tuh kita kerjasama. Jadi ada teman yang punya lokasi ini, terus kita punya ide es coklat. Oke, ketemu klubnya, kita istilahnya kalau di Islam itu disirkahkan lah, dikerjasamakan dengan sistem bagi hasil. Nah, modal awalnya jadi cuma untuk meriset tadi bahan baku, terus iklan dan ini ya, dan apa ya terakhir ya, peralatan-peralatannya. Kayaknya kemarin itu nggak nyampe 3 juta. Jadi itu bahan baku mungkin di bawah 1 juta, peralatannya, gelas itu, sama iklan, biaya iklan. Biaya kita iklankan di Instagram dan di TikTok. Di Instagram aja kemarin. Itu awal hari pertama buka laku berapa persen? Nah, ini yang kemarin belum sempat diceritakan. Jadi awal buka es coklat ini karena lokasinya ini bukan lokasi yang yang jalur ramenya, trafficnya tinggi. Nah, kita strategi awalnya kita datangkan traffic dulu. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba pengen nyobain produk kita gitu kalau kita nggak iklankan. Di awal 3 hari pertama itu kita gratiskan. Jadi es coklat impian tuh menggratiskan selama 3 hari tanpa syarat apapun. Jadi cukup datang tanpa perlu berdoa juga. Jadi cukup datang langsung cobain aja. Setelah 3 hari itu penjualannya bagus, meningkat ke angka kalau nggak salah awalnya itu 2 juta. Di angka 2 juta berjalannya waktu naik turun sampai di bulan puasa kemarin. Nah, itu omsetnya sempat turun karena ini ya, kita bukanya kan biasanya dari siang, ini harus buka dari sore. Habis itu omset naik-naik terus ya Mas ya? Tertingginya itu berarti sekitar 3 minggu yang lalu ya, tertinggi itu di 14,6 juta omset hariannya, omset tertinggi. Iya. Kalau marginnya sendiri itu bersihnya itu sekitar 20%. Karena dari omset yang kita dapat itu ngeluarin buat bahan baku, gaji karyawan, terus kita juga komitmen untuk memotong ini sedekah ya. Memotong sedekah itu 5% dari omset yang ada gitu. 5% yang ada, habis itu dapat profit bersihnya kita bagi hasil sama yang punya tempat. Nah, ini rotinya mau dipanggang ya Pak? Iya. Ini rotinya homemade, bikin sendiri? Homemade Kak. Homemade ya? Rotinya lembut. Satu rasa Mbak? Satu rasa. Tapi di sini nanti variannya ada panggang sama yang biasa. Oh, ada panggang sama biasa. Dikasih apa Mbak? Dikasih apa? Ini dikasih margarin biar tambah sedap. Margarin. Oh, dikasih margarin Iya, ya? biar tambah sedap. Sebagai pengganti minyak ya? Gimana? Sebagai pengganti minyak? Iya, sebagai pengganti. Lain rotinya cuma satu jenis ya? Rotinya satu jenis tapi nanti variannya ada 2. Jadi dipanggang sama yang biasa. Oh, ada yang panggang, ada yang biasa. Iya. Nanti tergantung dari permintaan customer sih. Ini berapa menit Mbak manggangnya? Kalau mama biasanya 2 menit. Cepet ya? Iya. Udah cukup. Ini nyangka nggak mas bisa seramai ini? Nggak nyangka banget. Jadi dari awal saya buka usaha nggak membayangkan seperti ini gitu. Antrian kayak gini tuh tidak terbayang sebelumnya gitu. Totalnya jadi 34. Ini harganya jadi terpisah nanti roti yang biasa yang nambah. Dapat 2 Kak. Nambah lagi. Kalau yang panggang 3.000 biasa 2.000. Ya udah yang Tambah yang panggang 2. yang panggang 2. Jadi total roti panggangnya 4 ya Kak? Nggak usah dipanggang. Totalnya jadi 40. Saya ulangi ya Kak. Es coklatnya ukuran medium. Pokoknya saya terima 50.000 ya Kak. Karena orang tua nyampaikan ya, kalau kita mau usaha, mau apapun itu, kita cukup mencoba aja gitu. Jadi bukan tugas kita yang menentukan ini berhasil atau enggak, tapi kita fokusnya itu di prosesnya aja. Titik terendahnya sampai apa, mungkin sampai nggak bisa makan itu pernah juga, cuman nggak saya ingat lagi gitu. Karena setiap proses itu dinikmatin dan hasil akhirnya itu di luar kuasa kita gitu. Jadi yang nggak usah dipikirin gitu. Jadi kalau
impian saya sih bangun Coklat Impian ini ya semoga usaha ini bisa bermanfaat buat sekitarnya gitu. Jadi apapun usaha yang nanti mau kita lakukan, mau kita bangun di mana itu bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Jadi bukan omsetnya ya, kalau saya prioritasnya bukan omset tapi kebermanfaatannya gitu. Nggak apa-apa omsetnya kecil tapi sangat bermanfaat daripada omsetnya besar tapi nggak ada manfaatnya buat sekitar kayak gitu. Saya kurang sependapat kalau misalnya nanti ibadah itu akan dikait-kaitkan sama usaha gitu. Jadinya kita beribadah hanya untuk dunia gitu. Nah itu kurang tepat. Karena kita kalau beribadah itu sudah memang kewajiban kita karena tujuan kita di dunia ini diciptakan sama Allah ya untuk beribadah gitu. Kalau usaha ini ya ikhtiar kita aja untuk membuka pintu rezeki yang Allah sudah mau kasih gitu ke kita. Nah kalau amalan-amalan khusus untuk di usaha itu menurut saya ya nggak ada ya. Paling ya niat kita berusaha apa gitu. Ya harapannya dari video ini juga banyak teman-teman di luar sana yang sedang bingung mau usaha apa ya mungkin bisa coba usaha ini gitu. Nggak harus pakai merek Coklat Impian, bisa bangun merek sendiri. Terus bisa nyari resepnya di YouTube. Yang penting dicoba dulu gitu. Jadi kita nggak malas-malesan lah, nggak cuma tidur terus berharap rezeki datang kayak gitu. Karena kalau di firman Tuhan itu kan nasib kita akan berubah kalau kita bergerak gitu. Intinya sih kalau mau berhasil menurut saya dicoba aja. Karena kalau kita mencoba itu udah 50% berhasil. Dan jangan pernah puas sama yang ada sekarang ini. Terus diimprove, lakukan perbaikan terus-menerus